Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ini jadi pembelajaran juga untuk saya, untuk yang lain, untuk semua lah. Kalau Pak Ustadz, kalau menginginkan sesuatu misalkan, itu gimana sih Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz khusus? Tapi kayaknya enggak deh Pak Ustadz. Mendoakan sesuatu yang duniawi ya, Pak Ustadz, duniawi ya. Itu gimana? Kalau Pak Ustadz terucap atau dalam hati atau diawali dengan proses apa-apa kaifiatnya itu. Atau gini nih ngelihat, ya Allah saya suka. Ada gitu atau gimana tuh? Sehingga itu gimana Pak Ustadz? Coba. Atau gini, awalnya lama Muhammad lali Muhammad Tulus. Ini mau membuka saya nih Mas Robi ini. Memang jujur, saya memang jarang sekali menceritakan tentang keluarga saya. Apa yang saya miliki, saya memang jarang. Tapi Mas Robi mau ngorek-ngorek. Sedikit ya Pak Ustadz. Nih, guys, sedulur beriman. Biar kita bisa ngikutin itu. Jujur kalau boleh saya cerita, nih. Saya memang jarang punya keinginan. Jarang. Punya keinginan itu, ini. Tapi yang saya coba, ini belajar ya. Saya cuma, Allah kan mengatur kehidupan saya. Saya ikutin apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, dianjurkan, disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang dikerjakan oleh Rasul itu saya coba kerjakan. Ya malam hanya mohon ampun, tambahi bersyukur sedikit. Karena memang itu di dalam Quran banyak. Mohon ampun bersyukur itu banyak sekali. Yang istilahnya orang disuruh meminta itu jarang. Mendoakan orang lain, ya. Memaafkan orang lain, ya. Di situ aja. Cobalah di titik-titik itu dulu dalam berdoa. Kemudian cara bicara. Al-Quran itu sebenarnya intinya banyak sekali tentang akhlak. Cuma orang nggak ngerti. Akhlak itu yang mana itu kayaknya nggak tahu. Kayaknya Al-Quran itu isinya cuma cerita tentang para nabi, para kaum dulu-dulu. Kamu kan ceritanya itu loh, isinya banyak tentang akhlak. Umpamanya, yang tadi kita bahas itu memaafkan, fa'fu anhum. Itu kan disuruh, maafkan mereka. Allah bilang, maafkan mereka. Ini perintah loh sebenarnya. Agak seru, maksudnya. Iya, kalau udah perintah, nah kita harus jalankan. Nah itu maksud saya. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Kan saya sakit hati. Tidak ada. Jalankan. Kan diajarkan kita. Kalau kita sudah seseorang mendengarkan ayat-ayat Quran, senantiasa kita sami'na wa ata'na. Perintah Rasul sami'na wa ata'na. Itu udah sumpah kita sebenarnya. Lah tapi kita kan sami'na wa ata'na di mulut. Mau Allah menyuruh maafkan, nggak mau. Kan gitu. Nah disinilah sebenarnya kita belajar. Kalau saya memang saya nggak bisa cerita apa-apa ya, mas saya dulu begitu. Jadi kalau mamanya ada kepinginan, saya nggak doa, beli langsung ya. Itu dia tuh guys. Iya, kalau udah pingin itu udah diem berpikir manfaat tidak manfaat terus hari Minggu bulan dia manfaat tidak manfaat, kalau dilihat ini insya Allah banyak manfaat. Bismillah itu aja. Beli. Oh jadi gitu ya Ustaz? Gitu. Berpikir lebih. Jadi yang sifatnya doa dan sebagainya itu hanya untuk yang tadi itu ya? Iya, kayak mamanya saya, maaf nih Mas Bobi kan tahu saya. Mas Bobi tahu, saya bangun rumah, tanyain kenapa bangun rumah. Ibu saya pingin sama saya, kamarnya kurang, kan gitu. Ada alasan yang kuat ya? Iya, ibu saya pingin ini, ya saya bikinkan rumah. Salah satunya untuk ibu saya di lantai bawah, karena beliau sudah kalau kan bisa. Kan gitu ya, harus berpikir seperti itu. Nah akhirnya saya bikin rumah lah. Itu. Jadi bikin rumah bukan untuk saya pingin kelihatan ini rumah saya kurang. Enggak, ada alasan yang bisa menjadikan saya harus ibu saya. Nah aku pingin hidup di umur saya ini sama kamu, gitu. Saya berpikir nih, rumah yang sekarang ini kan di atas semua. Gimana ya? Nah sudah, akhirnya Bismillah. Ya Allah izinkan saya bikin rumah. Ya sudah, bikin rumah. Jadi nggak ada faktor yang pengen rumah baru ini itu nggak ada. Boleh jauh banget kalau saya. Itu diajarkan ke dalam keluarga nggak Ustaz? Hah? Diajarkan di dalam keluarga apa enggak?
Istri, anak-anak. Iya tahu, anak-anak saya tahu, istri tahu lah kalau Bapak bikin rumah ini bukan untuk ini itu gitu. Kalau saya kan lihat beli aja dulu. Dan belakangnya nyesel. Atau dipikirin tiap hari ya. Beli nggak gitu ya. Nafsunya luar biasa. Unsur kan sisi kebutuhannya, kemudian juga unsur Kalau saya tidaknya gitu. Fungsional ya. jauh banget. Ada nih yang ngomong nih. Kalau tadi pesan Pikir tuh duitnya nggak ada. bener kok. Kalau keluar tuh kalau duitnya ada. Yang penting itu jangan tanya gimana caranya dapat duit yang bisa beli gitu ya. Tanya di situ. Saya malu, Iya. saya malu kalau ditanya gitu. Saya sangat jarang menginginkan sesuatu dunia, kemudian saya mengamalkan bacaan itu. Menurut saya belum pernah. Menurut saya selama ini saya belum pernah. Tapi saya mencoba menguatkan iman saya menurut saya aja deh. Itu ketakwaan saya pada Allah Ta'ala, amal-amal soleh itu jadi harus dikerjakan. Hanya itu aja Mas Bobi saya. Kalau memang Allah itu mengatur, pasti akan mengatur. Dan memang Allah mengatur beneran. Diatur oleh Allah Ta'ala, diatur sampai sebegitunya. Kalau pengen beli, mau apa? Mau beli apa? Ya, saya Hah? Nanti beli apa kalau? yayasan sih ya, mudah-mudahan bisa kebangun buat kelas 3, 4, 5, 6 ya. Sudah ada. Yayasan sudah ada. Alhamdulillah. Amin. 1 sampai kelas 2, 3, 4, 5, 6-nya insya Allah. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Gede-gede. Karena memang kalau tipikal saya, memang sejak dulu, ini mohon maaf nih kalau saya salah ya, mohon maaf. Saya ambil satu hadis Nabi, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Itu saya coba terapkan. Apapun bedanya, apapun, mau hal sesuatu, apapun saya akan mencoba. Ustaz doain, kamu minta doa apa? Saya doain, amin, ya Allah amin, biar bulan mudah-mudahan apa yang kamu inginkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala jika manusia. Sudah ya. Jika ini Tapi jarang sekali doain biar saya begini, saya belajar untuk itu. Bukan saya bohong ya, bukan saya merasa mampu, enggak. Saya belajar. iya. Oke. Karena hadis itu sangat berpahala di hadapan Allah. Walaupun ringan doanya, doain ya biar saya naik haji ya. Itu baik ya. Tapi kalau kita dilihat dari esensinya, benar dia minta ya dia berarti ya. Kecuali dari orang yang naik haji mendoakan, Allah mohon agar kawan-kawanku yang dekat denganku izinkan dia bisa pergi haji ke Mina. Inilah yang sulit. Ini saya kalau itu kan titipin tuh banyak tuh folio minta ini. Doa. Habis satu kesenggolan orang Afrika jatuh. Saya Ya Allah, aku maha tahu. akhirnya itu dah. Ini doa ini mutek nih akhirnya ini baca. Akhirnya apa? Saya nggak mau kalah dengan teman-teman saya yang minta doa. Ya Allah, aku mohon padamu, saya waktu mau berangkat ke sini dititipin doa teman-teman saya dan saya lupa semuanya. Aku mohon Ijabah semuanya. mudah-mudahan jika itu memang manfaat untuk teman-teman saya, kabulkan ya Allah, amin, selesai. Wah setumpuk. Gimana? Kamu walinan begini di depan Ka'bah begini, malu lah. Malu lah sama Akhirnya ibadahnya enggak. Sibuk Sibuk ini doa gitu ya, cukup sekali aja gitu. Ini lama pajasan gitu ya. Juga kita mesti pengertian juga Pak Ustadz ya. Karena kan bener tuh. Saya nggak menyalahkan beliau karena beliau itu sebenarnya bukan meminta doanya, pingin pergi hajinya. Tetapi namanya pergi haji itu kan hidayah Allah juga. Nah inilah yang jarang dimengerti. Sebenarnya boleh punya keinginan pergi haji, boleh gitu. Dia doa sendiri insya Allah bisa. Kalau belum dikabulkan Allah berarti diuji oleh Allah. Kalau ujian Allah berarti ada takarannya. Kalau belum bisa berangkat berarti memang Allah belum
Nah kan Iya, begitu, di situ. gitu loh. Jadi kalau orang itu sebenarnya kalau mau paham tentang agama itu ketemu kok. Iya ya, semuanya udah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran aja udah. Tinggal siapa yang nerangin, paham nggak kan gitu. Iya. Ini Ustaz. Kalau emang nggak paham ya cuntal. Iya. Nggak ada yang namanya Ustaz, doain saya biar pergi haji. Saya melihat beliau pejabat nih, kan beda. Khusus son untuk antum saya doakan. Oh ini sudah jadi jagoan. Khusus untuk antum saya doakan. Doain. Oh namanya pejabat ya bisa pergi haji lah. Oh duit ada dan pergi haji ditepuk-tepuk. Karena doa saya. Buntut-buntutnya minta sumbangan. Itu niatnya sudah beda-beda dan itu orang nggak akan tahu. Antar orang nggak tahu. Yang tahu siapa? Malaikat aten yang tahu. Lihat deh. Iya nggak boleh seperti itu. Jadi ada nggak boleh. Nah inilah para sedulur beriman, tetap jangan dikorek kehidupan saya. Iya. Itu apa ya? Secuil. Masih ada berikutnya Nanti ya. kan gini ada Kayak narke bahasa cuil. ada peribahasa kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya, iya. Hari ini segini. Nanti kita cari Itu lagi-lagi. Ya. Kita mau membodohi saya nih. Mau membodohi saya. Alhamdulillah hari ini saya diingatkan sama Allah, saya nggak mau dibodohi mas. Tapi tadi masih Allah Pak Ustadz, walaupun ya Pak Ustadz sharing, alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Karena jarang sekali yang sering mengingatkan hal seperti itu. Iya. Ya, ada masalah, oh ini ujian, sabar. Udah, tapi GLE bagus. GLE. Ini setan. Ini setan. aduh. Jadi habis kesal Pak. Gitu, jadi kejarlah akhirat, dunia kau dapat. Nah itu benar. Aplikasinya begitu ya Pak Ustadz. Allah itu sudah memberikan tanda. Kejar akhiratmu, dunia akan mengikuti. Itu maksudnya Allah. Biarlah Allah yang mengatur. Itu maksudnya. Bukan kita menyuruh Allah agar mengabulkan keinginan nafsu kita.